Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warul Ramadan dengan NPM 191063108805 dari kelas 3E Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teks editorial atau teks opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah tajuk rencana. Kemudian pengertian menurut para ahli. Editorial adalah salah satu bentuk opini yang lazim ditemukan dalam surat kabar, tabloid, atau majalah menurut Sumajiria 2009 halaman 82. Yang kedua, editorial adalah kolom khusus dalam surat kabar yang berisikan tanggapan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa aktual menurut Kosasih 2016 halaman 282. Menurut Sumajiria 2009 halaman 8 juga mengemukakan karakter dan kepribadian PS tersemin dalam tajuk rencana. Siregar dan Suarjana 1995 halaman 40, tajuk rencana atau editorial adalah artikel opini yang berbobot interpretasi menggunakan proposisi serta menyangkut level makro atas suatu peristiwa lepas maupun gejala atau realitas tersusun. Lanjut ke struktur teks editorial. Struktur teks editorialnya ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua ada argumentasi, dan terakhir penegasan ulang atau reiteration. Pernyataan pendapat atau tesis itu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Kemudian argumentasi berisi bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat yang berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Kemudian ada tujuan teks editorial. Teks editorial ini bertujuan untuk mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau terjadi di kehidupan sekitar. Contohnya seperti gejala atau fenomena yang terjadi kemarin yang sempat gempar oleh Omnibus Law, dan para redaksi membuat pendapat atau argumentasinya atau opininya terkait permasalahan ini berdasarkan fakta-fakta di lapangan gitu. Kemudian ada memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Fungsi teks editorial itu menyajikan berita kepada masyarakat yang pertama. Kemudian mengisi latar belakang terkait hubungan berita dengan kenyataan sosial, relevansinya gitu. Kemudian meneruskan penilaian moral mengenai sebuah berita, analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi atau sebagai untuk menerka-nerka gitu. Menerka-nerka kemungkinan akan terjadi. Terus lalu ada kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama itu ada adverbia atau kata yang biasanya digunakan itu adalah selalu, sangat, sering, kadang-kadang, dan sebagian besar waktu sebagainya. Yang kedua ada konjungsi atau kata hubung. Biasanya nih konjungsi berupa bahkan, tetapi, dan juga dan biasanya. Kemudian itu verba material. Verba material ada verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat ada verba relasional. Verba yang menunjukkan hubungan intensitas, misalkan pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A
mempunyai B, itu analoginya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada verba mental. Verba mental adalah verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, itu kan profesi atau panca indera yang bergerak. Lalu afeksi, misalnya suka, khawatir, suka dan khawatir. Kemudian ada kognisi, misalnya itu berpikir, mengerti, dan memahami. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra, sensor, dan fenomena. Ini adalah daftar pustaka. Saya mengutipnya dari sini, agar tidak terjadi plagiarisme. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.